Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, pada sore ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Sahih Wasayar Rasuli sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang ditahqiq oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kemudian dikumpulkan oleh Mustafa Adam, ya, Syekh Mustafa Adam hafizahullahu taala. Pada kesempatan sore ini, Bapak Ibu, kita akan membahas wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya menghidupkan sholat sunnah di rumah, ya. Istihbabu sholatin nawafil fil bait, anjuran untuk melakukan sholat nawafil atau sholat sunnah di rumah. Hadisnya berdasarkan hadis dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha hujratan qala hasibtu annahu qala min hasirin fi Ramadan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengambil tempat ittakhadha hujratan di masjid. Ada mengatakan di masjid, ada mengatakan di rumahnya. Mengambil suatu tempat, ya, seperti kamar begitu, dengan menggunakan sesuatu, ya. Kata Zaid bin Sabit, hasibtu annahu qala min hasirin. Aku mengira yang dipakai oleh Nabi itu tikar, gitu, ya, untuk membuat tempat khusus di tempat sholatnya. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Fa shalla fiha layaliya. Lalu Rasul sholat di tempat khusus itu beberapa malam. Fa shalla bi sholatihi nasun min ashabihi. Maka orang-orang dari para sahabat beliau ikut sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma alima bihim ja'ala yaqudu. Ketika Rasul tahu mereka mengikuti sholat, ya, di belakang beliau, Rasul duduk. Fa kharaja ilaihim, lalu Rasul keluar menemui mereka. Faqal, lalu beliau berkata, qad arabtu alladhi ra'aitu min sani'ikum. Sungguh aku sudah tahu apa yang aku lihat dari yang kalian kerjakan, kata Nabi. Lalu kata Nabi, fasallu ayyuhan nas, salatlah kalian wahai sekalian manusia, fi buyutikum, di rumah-rumah kalian, fa inna afdhalas salati salatul mar'i fi baiti. Karena sesungguhnya seutama-utama salat itu adalah salat seseorang di rumahnya, illa al-maktubah, kecuali salat wajib, salat 5 waktu, salat fardu 5 waktu. Hadis akhrajahu al-Bukhari. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, makna global dari hadis ini bahwa Nabi diceritakan oleh Zaid bin Sabit di bulan Ramadan mengambil tempat khusus di masjid dengan menggunakan tikar. Jadi tikar diberdirikan begitu, ya, liyasturahu, untuk menutupi dirinya. Jadi ada satu tempat Nabi menghalangi, misalnya di pojok sana, menghalangi supaya orang tidak melihat beliau dengan tikar. Seperti kamar, ittakhadha hujratan tadi. Nah, yaitu Rasul menjadikan tikar itu, ya, untuk membuat seperti kamar
di mana Rasul sholat di dalamnya sholat sunnah. Agar apa? Pertama, supaya tidak ada orang yang mengganggu beliau, tidak ada orang yang berjalan di depan beliau, supaya beliau lebih khusyuk, fokus itu. Nah, apalagi kan beliau sendiri mengatakan, ya kalau sholat itu hendaklah mendekat ke sutra. Dalam hadis sahih riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, Rasul mengatakan, ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu minha. Apabila salah seorang di antara kalian salat, hendaklah dia salat menghadap ke sutroh dan mendekatlah ke sutroh tersebut. Nah, itu kata Nabi SAW. Nah, jarak dengan sutroh ketika kita sujud itu kira-kira hanya bisa dipakai lewat oleh anak kambingnya. Kata beliau, kata sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana baina musalla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidari mamarru syatin. Jadi antara tempat sholat Nabi dengan tembok sebagai sutroh itu, ya, kira-kira hanya bisa dipakai berjalan kambingnya, seekor anak kambing. Itu yang dimaksud dekat, mendekat ke sutroh ketika kita sholat. Jadi tidak jauh jaraknya. Nah, maka Rasul sholat di situ dalam rangka supaya tidak ada yang merusak sholat beliau. Kemudian, kenapa beliau mengambil tempat khusus di masjid? Nah, dan apa hukumnya? Boleh, gitu. Kita mengambil tempat khusus di masjid itu hukumnya boleh. Idza lam yakun fihi tadyikun 'alal musallin. Selama perbuatan kita mengambil tempat khusus di masjid itu tidak menyempitkan orang lainnya yang sholat. Dan yang kedua, jangan terus-menerus di situ. Itu nggak boleh. Kita mengambil tempat di masjid di situ terus. Kalau ada orang situ kita tarik. Awas kamu, itu tempat saya. Nah, itu ya. Jadi dia menguasai satu tempat di masjid itu tidak boleh. Ya, kalau sesekali seperti yang dilakukan oleh Nabi maka tidak ada masalah, Bapak Ibu. Nah, kalau kita daiman selalu di tempat itu, bahkan kalau ada orang mendahului kita menempati tempat itu, lalu kita singkirkan dia untuk kita tempati. Nah, ini dilarang, ya Bapak Ibu dan sekalian. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuwattina ar-rajulul makana fil masjidi kama yuwattinu al-ba'ir. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang ayyuwattina ar-rajul, ya, al-makana fil masjidi, seseorang yang menetapkan tempat di masjid, ya, kama yuwattinu al-ba'ir, sebagaimana seekor unta menetapkan tempatnya di situ terus, itu nggak boleh. Pokoknya pojok kanan atau kiri itu tempat saya, nggak boleh ada orang nempati. Nah, ini nggak boleh seperti itu, menguasai, ya, itu tidak boleh kalau selalu seperti itu. Nah, Nabi sendiri tidak terus menerus. Yang diceritakan dalam hadis ini memang Rasul mengambil tempat khusus, tapi hanya untuk sholat malam, ya, malam itu saja. Dan apabila ada orang lain, ada sahabat misalnya menempati tempat itu, maka Rasul akan mencari tempat lain, tidak di tempat yang sama. Ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu jadi Rasul mengambil tempat khusus, ya, pada waktu-waktu tertentu yang itu tidak selalu dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu disebutkan ketika Rasul diikuti oleh para sahabat, nah, beliau keluar ke masjid dari rumahnya untuk sholat fardu,
dan termasuk untuk sholat ini Ramadan, sholat tarawih ya, hatta ijtama'a alaihi an-nas au kasuro ya. Sholat fardu dan sholat tarawih sehingga orang-orang itu berkumpul semakin banyak. Lalu Ibnu Hajar mengatakan ya, Pak atamu bihi. Nah, itu. Ini adalah dugaan dari Ibnu Hajar ya. Yang jelas memang Nabi waktu itu diikuti oleh para sahabat ya. Sementara Nabi sendiri ada di dalam tadi ruangan yang beliau bikin sendiri. Tadi dakhila al-hujrah minal hasir ya, dari apa tadi, tikar itu ya, dari tikar. Nah, ini dijadikan bahan diskusi oleh para ulama. Bagaimana gitu gambarannya? Kok Nabi sholat mengambil tempat khusus, membuat seperti kamar dengan tikar, lalu diikuti oleh para sahabat. Sementara beliau tetap ada di dalam ruangan tersebut. Nah, dalam hadis riwayat Al-Bukhari di kitab Al-Adab Al-Mufrad, di sana disebutkan fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fiha. Rasul keluar masuk ke masjid, salat di tempat yang beliau jadikan seperti kamar itu. Lalu diikuti oleh orang-orang. Ya, yusalluna bi salatihi, salat bersama salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Aisyah sendiri berdasarkan hadis sahih Imam Al-Bukhari, qalat, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili fi hujratihi. Rasul salat di malam hari di kamarnya. Ai allati ittakhadhaha min hasirin, atau di tempat yang beliau ambil di masjid itu dijadikan seperti kamar dari tikar tadi ya. Jidaru al-hujrati qasirah. Tetapi nah, kamar yang dimaksud di situ pendek, hanya untuk pembatas saja, qasirah. Sehingga orang bisa melihat sosok Nabi. Gitu. Jadi ada tikar beliau buatkan seperti kamar, cuman pendek. Jadi kalau beliau berdiri nampak kelihatan sosoknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dijelaskan dalam Sahih Bukhari. Maka ketika Rasul sholat, orang-orang ikut sholat bersama beliau. Gitu. Nah, ada yang mengatakan ini beda hadisnya dengan hadis Zaid bin Sabit yang sedang kita bahas. Nah, cuman kata saya Mustafa Adam, ini ada muskilah ya, ada apa muskilah itu? Problem sholat Nabi di masjid. Nah, padahal tadi Nabi mengatakan sholatlah kalian di rumah kalian, kan gitu. Inna afdhala sholatikum fi buyutikum ilal maktubah. Sesungguhnya seutama-utama sholat kalian itu di rumah kalian kecuali sholat wajib, sholat fardu. Loh, kok Nabi malah sholat di masjid, kan gitu. Padahal ini sholat sunnah. Gitu. Dan tidaklah mungkin Rasul meninggalkan sesuatu yang lebih utama, yang itu disampaikan kepada orang-orang berdasarkan hadis tadi. Itu bagaimana? Nah, ini muskilah ya. Ada semacam kesulitan sebagian orang dalam memahami hadis ini. Di satu sisi Rasul mengatakan kepada para sahabat, menyuruh sahabat untuk sholat di rumah, kecuali sholat fardu ya. Kalau sholat sunnah di rumah. Lah kok kenapa Rasul sendiri sholat malam di masjid itu? Dan Ramadan kemungkinan itu sholat tarawih kalau kita sebut sekarang ya. Nah, lalu ada penjelasan dari para ulama, diantaranya sholat malam di bulan Ramadan itu termasuk sholat sunnah yang dikecualikan. Artinya menurut jumhur ulama, seutama-utama sholat malam atau sholat tarawih itu di masjid. Kalau bulan Ramadan, sholat lainnya gitu. Ada hadis, barang siapa orang yang sholat bersama imam
Ya, hatta yang shorifa, sampai dia rampung sholatnya, kutiba lahu, dicatat untuknya, ya, sholatu lailatin, ya, kullahu, seperti dia sholat seluruh malam atau sepanjang malam. Kalau dia sholat berjamaah bersama imam. Nah, ini taraweh. Jadi taraweh itu memang yang afdal itu di masjid, bukan di rumah, walaupun dia sholat sunnah. Nah, itu jawaban dari sebagian ulama. Yang kedua, sholat di masjid yang dilakukan Nabi, karena waktu itu Nabi sedang i'tikaf. I'tikaf itu kan semua ibadahnya dilakukan di masjid, walaupun sholat sunnah. Baik sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, sholat lail, sholat duha misalnya, sholat witir, semua dilakukan di masjid. Jadi nggak ada masalah. Tidak bertentangan dengan perintah beliau yang mengatakan, ya, shollu fi buyutikum tadi, shollu fi buyutikum. Nah, ini jawabannya yang kedua. Karena waktu itu Rasul sedang i'tikaf, dan orang yang i'tikaf tentu saja semuanya dilakukan di dalam masjid. Kemudian jawaban lain, karena tadi Rasul membuat tempat khusus, ihtajar tadi, sara ka'annahu baitun bi khususiyatin. Nah, itu seakan-akan rumah secara khusus. Nah, ini jawabannya. Jadi itu apa tadi? Seakan-akan, ya, ka'annahu baitun bi khususiyatin. Walaupun mungkin jawaban ini ya agak kurang kuat, ya, mudah dibantah. Tetap nggak bisa, yang namanya di masjid nggak mungkin jadi rumah gitu ya. Lalu yang jawaban berikutnya, ya, sebab kenapa sholat sunnah itu di rumah lebih utama, nah, supaya kita terjaga dari ria itu Bapak Ibu. Dan Rasul sendiri tidaklah mungkin ria, baik di masjid maupun di luar masjid, baik di masjid maupun di rumah. Jadi bagi Nabi nggak ada masalah, sama di masjid atau di rumah, beliau tidak mungkin ria. Beda dengan kita, kalau kita ada kemungkinan ria, makanya lebih baik sholatnya di rumah. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Jadi yang dimaksud sholatlah kalian di rumah kalian itu adalah sholat sunnah yang tidak disyariatkan dilakukan secara berjamaah. Apa di antara sholat sunnah yang tidak dilakukan secara berjamaah? Qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat lail, sholat witir. Nah, ini kan tidak disyariatkan untuk dilakukan secara berjamaah. Lo kalau sesekali misalnya anak sekolah sholat duha jamaah, kalau sesekali untuk pembelajaran maka boleh, kalau untuk pembelajaran supaya anak terbiasa. Tapi perlu disampaikan bahwa sholat duha itu termasuk sholat lail tidak disyariatkan dilakukan selalu berjamaah. Nah, inilah sholat-sholat yang sebaiknya dilakukan di rumah. Nah, itu seutama fa inna afdhala sholatil mar'i fi baitihi. Sesungguhnya seutama sholat seseorang itu di rumahnya. Nah, itu tidak mutlak sholat sunnah. Ada sholat sunnah yang dianjurkan untuk keluar rumah berjamaah, seperti sholat id, sholat gerhana, sholat istisqa minta hujan, dan seterusnya. Atau ada sholat sunnah yang tidak bisa dilakukan di rumah. Sholat apa coba Bapak Ibu? Sholat sunnah tidak bisa dilakukan di rumah. Tahiyatul masjid, kan nggak mungkin. Sholat tahiyatul masjid di rumah nggak mungkin. Dia harus ke masjid. Nah, maka sholat yang seperti itu tetap dilakukan di masjid. Nah, ini keterangan dari para ulama ya, untuk menjawab tadi beberapa orang yang kesulitan di dalam memahami hadis ini. Di satu sisi Nabi nyuruh kita untuk sholat sunnah di rumah itu lebih utama, tapi di sisi lain, nah, beliau
justru melakukan sholat sunnah di masjid di bulan Ramadan tadi. Jawabannya itu. Nah, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau mengatakan anjuran untuk sholat sunnah di rumah, alasannya adalah likaunihi akhfa wa ab'adu minar riya. Karena kalau kita sholat di rumah itu lebih tersembunyi dari pandangan orang lain dan lebih jauh dari perbuatan riya, karena tidak ada orang yang melihat. Makanya Nabi menyuruh kita sholat sunnah di rumah. Termasuk kata beliau, liyatabarrakal bait bidzalika fatanzilu fihi ar-rahmah, supaya rumah kita itu berkah dengan kita melakukan sholat sunnah di rumah. Nah, akhirnya dengan kita sholat di rumah, turunlah rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa yanfiru minhu asyaitan. Syaitan pun akanlah lari karena kita menggunakan rumah kita untuk sholat. Itu Bapak Ibu dan sekalian. Nah, di sisi lain ya, fakta di lapangan kalau kita sholat sunnah di rumah, anak kita akan menyaksikan kita sholat. Betul nggak Bapak Ibu? Melihat. Akhirnya anak akan ikut-ikutan. Nah, kami punya anak kecil ya, kembar 2, masih usia 3 tahun. Karena ya sering melihat ibunya sholat, saya juga sholat sunnah di rumah, ikut dia. Ya, walaupun saya ikut-ikutnya, yang penting kan Allahu Akbar gitu ya. Nah, nanti tahu-tahu langsung sujud gitu kan, nggak ada masalah. Bahkan pernah berdua gitu, saya lagi baca di meja. Nah, itu di waktu duha lah kira-kira. Tiba-tiba mereka berdua gelar sajadah, lalu sholat berdua itu. Saya videokan itu loh. Kok dia bisa itu? Umur 3 tahun ya. Nah, mereka sholat seakan-akan sholat berjamaah gitu ya. Walaupun cuma 1 rakaat langsung gini ya, langsung salam. Nah, itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh kedua anak kecil itu kecuali karena dia melihat orang tuanya sholat di rumah. Nah, itu manfaat lain ya yang kita bisa dapatkan kalau kita menghidupkan sholat sunnah di rumah kita, Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Lalu kemudian saya Mustafa Adam ya, beliau memberikan catatan. Kata beliau, hadis yang kita bahas ini menunjukkan bahwa sholat tarawih itu di rumah lebih afdol, kata beliau. Anna sholat tarawih fil baiti afdol. Ini kata saya Mustafa Adam ya, yang memberikan catatan terhadap hadis-hadis ini. Kenapa? Karena yang hadis ini membahas tentang sholat di bulan Ramadan. Nah, di masjid Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila sholat di bulan Ramadan di rumah lebih afdal daripada di masjid, nah, apalagi di masjid beliau ya, di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi kan kita tahu sendiri keutamaan sholat di Masjid Nabawi berapa? Alfu sholatin ya, 1000 kali lebih utama daripada kita sholat di masjid yang lain kan gitu. Tapi Rasulullah SAW ya, beliau menganjurkan kita dan para sahabat tentu saja waktu itu sholat selain sholat fardu dilakukan di rumah. Walaupun sholat di Masjid Nabawi itu lebih utama 1000 kali sholat, tapi Nabi menekankan supaya selain sholat fardu dilakukan di rumah masing-masing. Apalagi kalau dibandingkan dengan masjid yang lain gitu maksudnya. Nah, maka para ulama pada umumnya mengatakan, sementara ya para ulama zahaba kasirun minal ulama ala anna sholat Ramadan ay at-tarawih bil masjid afdal. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa sholat di bulan Ramadan, sholat tarawih di masjid itu lebih utama. Nah, kata saya Mustafa Adam, hadza yukhalifu hadzal hadis. Pendapat kebanyakan ulama itu bertentangan dengan hadis ini. Gitu. Karena yang
dibahas di dalam hadis yang kita sedang bahas ini ya, konteksnya adalah sholat di bulan Ramadan gitu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, lalu Syekh Mustafa Adam memberikan alasan berkaitan dengan pandangan kebanyakan ulama tadi yang mengatakan sholat tarawih itu lebih afdal di masjid gitu ya. Sementara beliau mengatakan sholat tarawih itu lebih afdal di rumah tadi ya. Anna sholat tarawih fil baiti afdal. Nah, jawaban beliau begini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sholat sunnah itu ya yang terbaik di rumah, termasuk sholat tarawih gitu ya, karena itu termasuk sholat sunnah. Dan Nabi kan hanya beberapa malam, ada riwayat mengatakan 3 malam, setelah itu beliau tidak sholat di masjid, di rumah. Nah, karena beliau khawatir sholat tarawih itu dianggap sholat wajib, dianggap wajib, makanya beliau meninggalkan sholat di masjid setelah sholat 3 hari yang diikuti oleh para sahabat. Ketika Nabi wafat, kekhawatiran sholat tarawih dianggap fardu kira-kira masih ada atau tidak Bapak Ibu? Kami khawatir nanti tarawih dianggap sholat fardu, sementara Rasul sudah wafat. Mungkin atau tidak? Ada orang menganggap sholat tarawih itu sholat fardu setelah Rasul wafat. Mungkin atau tidak? Nah, kata saya Mustafa Adam, tidak mungkin. Karena yang fardu sudah clear, yang sunnah sudah clear diterangkan oleh Nabi selama hidupnya, dan beliau mengatakan bahwa sholat tarawih itu bukan sholat fardu. Nah, maka sekarang tidaklah mungkin ada orang menganggap sholat tarawih sholat fardu, kecuali memang dia ngarang-ngarang sendiri kan, karena sudah jelas itu bukan sholat fardu. Nah, maka kalau kekhawatiran itu sudah tidak ada, kata beliau wasoro ada uha bil masjidi afdal, mengadakan sholat tarawih di masjid itu menjadi lebih utama, karena Nabi pun pernah melakukan hal itu 3 hari tadi ya. Dan akhirnya Bapak Ibu, di zaman Umar ya, di zaman Umar ketika beliau melihat orang-orang sholat sendiri-sendiri, sholat malam di bulan Ramadan, beliau mengumpulkan kaum muslimin untuk sholat berjamaah. Nah, sebagaimana diceritakan oleh Abdurrahman bin Abdul Qari, beliau mengatakan, ya, kharajtu ma'a Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu lailatan fi Ramadan ila al-masjid. Nah, suatu malam aku keluar bersama Umar di bulan Ramadan pergi ke masjid. Fa idzan nasu auza'un mutafarriqun. Orang-orang terpisah-pisah gitu ya. Berkelompok terpisah-pisah lah. Yusalli ar-rajulu li nafsihi. Ya, ada juga yang yusalli ar-rajulu fa yusalli bi salatihi ar-rahtu. Ada orang yang sholat sendiri, ada juga orang sholat diikuti oleh yang lain. Ya, terpecah-pecah. Faqala Umar, lalu Umar berkata, inni ara, aku melihat lau jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakana amsal. Kata Umar, aku melihat seandainya aku kumpulkan orang-orang itu untuk sholat ala qari'in wahidin, dipimpin oleh seorang imam, lakana amsal, maka tentu ini lebih baik, kata Umar. Summa azama fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab. Akhirnya Umar ya melakukan keinginannya itu, mengumpulkan orang-orang untuk diimami oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Nah, akhirnya keesokan harinya ketika keluar di malam lain, orang-orang sholat berjamaah. Setelah itu orang-orang sholat tarawihnya berjamaah. Nah, itu atas kebijakan Umar ibn al-Khattab ketika beliau menjadi khalifah. Itu. Lalu beliau mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah itu ya ini. Maksudnya bid'ah secara bahasa ya. Karena di zaman Abu Bakar orang sholat tarawih nggak jamaah. Di zaman Umar jamaah. Di zaman Rasul
Kebanyakan malamnya tidak jamaah, hanya beberapa malam. Nah, jadi perkataan Umar nikmat al-bid'atu hadhihi itu maksudnya sebaik-baik bid'ah dalam tanda kutip ya, secara bahasa, karena bid'ah itu ada perkara baru gitu ya. Itu adalah ini, sholat tarawih berjamaah. Lalu pertanyaannya, apakah sholat tarawih berjamaah di masjid murni perkara baru yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sama sekali? Jawabannya tidak. Nah, karena Nabi melakukan juga 3 hari pertama, bahkan nanti di hari terakhir beliau keluar sholat jamaah lagi bersama para sahabat. Beliau tidak jamaah hanya untuk memberikan pengertian kepada para sahabat bahwa sholat tarawih itu bukan sholat fardu, itu sholat sunnah. Lalu beliau mengatakan, wallati yanamuna anha afdal minallati yaqumun yuridu akhiral lail wa kana an-nasu yaqumuna awwalahu. Nah, kata Umar, orang-orang yang tidur setelah Isya itu lebih utama daripada orang yang sholat. Ya, saya ulangi, orang-orang yang tidur setelah Isya tidak langsung sholat tarawih afdal minallati yaqumun, daripada orang yang sholat sekarang di awal malam. Artinya sholat tarawih di akhir malam itu lebih utama daripada sholat tarawih di awal waktu gitu. Wa kana nas, tapi orang-orang yaqumuna awwalahu, pada umumnya melakukan sholat tarawih di awal waktu setelah sholat Isya. Nah, itu hadis akhrajahu al-Bukhari. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, nah, maka berdasarkan sunnah yang ditetapkan oleh Umar ya, berdasarkan kebijakan Umar sebagai khalifah, itu terus berlaku sampai sekarang ya. Jadi kebanyakan kita melakukan sholat sunnah di bulan Ramadan, sholat sunnah tarawih itu di awal malam dan dilakukan di masjid secara berjamaah. Kemudian kesimpulan lain Bapak Ibu dari hadis ini ya, kata saya Mustafa Adam, anna al-kabira idza fa'ala syai'an khilafa ma'tadahu atba'uhu yang bagi an yudzakiru lahum udrahu wa hukmahu wal hikmata fih. Seorang tokoh ya, atau orang yang senior, al-kabir ya, atau tokoh, apabila dia melakukan sesuatu yang menyelisihi kebiasaan orang pada umumnya, menyelisihi kebiasaan para pengikutnya, seperti Nabi melakukan sesuatu, perbuatan beliau menyelisihi kebiasaan para sahabat, maka yang bagi an yudzakiru lahum, hendaklah si pemimpin tadi, si tokoh tadi mengingatkan mereka, memberitahu mereka alasannya apa, hikmahnya apa gitu, dan hukumnya apa, itu diterangkan. Nah, sebagaimana Nabi menyuruhkan sahabat untuk sholat sunnah di rumah, tetapi waktu itu Nabi sholat di masjid. Nah, lalu walaupun akhirnya Rasul kembali sholat di rumah, ketika ditanya Rasul menjelaskan beliau khawatir nanti ini dianggap menjadi sholat yang wajib. Nah, itu keterangan dari Nabi SAW. Maka perlu, kalau kita diikuti oleh seseorang atau orang banyak ya, lalu kita melakukan suatu amalan di luar kebiasaan orang pada umumnya, sampaikan alasannya apa. Kalau kita ya sampaikan dalilnya apa. Ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Lalu kesimpulan yang lainnya, ada kaidah tarku ba'dil masalih li khaufil mafsadati wa taqdimu ahamu al maslahatain ya. Tinggalkan sebagian kemaslahatan karena khawatir ada kerusakan, dan dahulukan mana yang lebih maslahat. Taqdimu ahamu al maslahatain. Contoh, kita sholat sunnah di masjid, sholat sunnah di masjid itu jelas ada kemaslahatan. Tapi kalau kita khawatir sholat sunnah kita
yang kita lakukan itu rusak, khawatir riya misalnya, khawatir sehingga menjadi rusak karena tidak ada pahalanya, maka dalam keadaan seperti itu dahulukanlah mana yang lebih maslahat supaya sholatnya tidak rusak, lakukanlah di rumah kalau kita khawatir. Tapi kalau tidak khawatir bagaimana? Nah, kalau tidak khawatir, aman daripada riya, boleh kita sholat sunnah di masjid. Tapi tetap kalau ditanya ayyuhuma afdal, mana lebih utama, sholat qobliyah atau ba'diyah, fil bait di rumah atau fil masjid atau di masjid, ayyuhuma afdal, mana lebih utama? Tetap di rumah. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Kalau ditanya ayyuhuma afdal, mana lebih utama? Kenapa? Karena ada beberapa ya penjelasan. Nah, ini penting. Kalau kita sholat sunnah di rumah, berarti kita telah mengamalkan sunnah Nabi. Kata Nabi, "Shallu ayyuhan nasu fi buyutikum." Salatlah kalian wahai sekalian manusia di rumah kalian. Fa inna afdhala sholatil mar'i fi baitihi illa as-shalah al-maktubah. Karena seutama-utama salat seseorang itu di rumahnya kecuali salat fardu. Hadis akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Yang kedua, kenapa kita penting salat sunnah di rumah? Agar rumah kita tidak seperti kuburan. Berarti di kuburan boleh salat atau tidak Bapak Ibu? Tidak, kecuali salat jenazah. Nah, dulu sempat ramai ya, ada Ustaz siapa? Abdul Qadir Ustaz Jajid ya, Abdul Qadir Jawas, beliau meninggal, banyak orang tidak sempat menyolatkan dan beliau sudah dikuburkan. Akhirnya banyak orang sholat di kuburan, di depan kuburan Ustaz Yazid rahimahullah. Nah, orang-orang yang tidak tahu ilmu langsung mencela, mengecam dan seterusnya. Padahal Rasul sendiri pernah sholat jenazah di dekat kuburan orang yang sudah dikubur. Nah, beberapa kali itu Rasul pernah sholat seperti itu. Jadi kalau sholat di kuburan, ya untuk sholat jenazah hukumnya boleh. Tapi kalau sholat ada rukunya, ada sujudnya, nah ini yang tidak boleh. Tapi banyak orang melakukannya, Bapak Ibu. Nah ini jelas haram ya, sholat di kuburan. Nah, maka ada hadis ya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu min salatikum fi buyutikum. Jadikanlah dari salat kalian itu di rumah kalian. Wala tattakhiduha qubura. Dan janganlah kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Caranya gimana? Salatlah sunnah di rumah agar rumah kita tidak seperti kuburan. Ini Bapak Ibu dan sekalian. Di sisi lain, Rasul juga menyuruh kita untuk membaca Al-Qur'an di rumah. Janganlah kalian la tattakhidu buyutakum maqabira. Nah, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Iqra'u fihil Qur'an. Bacalah di rumah kalian itu Al-Qur'an. Nah, ini Bapak Ibu, maka apa yang kita bisa pahami dari dua hadis ini? Satu, Rasul menyuruh kita sholat di rumah, jangan menjadikan rumah seperti kuburan. Yang kedua, Rasul menyuruh kita untuk membaca Al-Quran di rumah agar rumah kita tidak seperti kuburan. Kesimpulan atau mafhum yang kita bisa kesimpulan yang kita bisa ambil berdasarkan apa yang kita pahami dari dua dalil tersebut, bahwa di kuburan itu tidak boleh sholat. Di kuburan itu tidak boleh membaca Al-Quran. Itu mafhumnya kata saya Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, jadi kalau kita ziarah kubur hanya mengucapkan salam kepada ahli kubur lalu mendoakan langsung, tidak perlu baca Quran dulu ya, karena tadi berdasarkan hadis tadi la taj'alu buyutakum maqabira faqra'u fihil Quran. Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, bacalah di rumah kalian itu Al-Quran. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Jadi kita kenapa sebaiknya sholat sunnah itu di rumah? Tadi supaya apa? Rumah kita tidak seperti
kuburan. Itu pentingnya sholat sunnah di rumah. Yang ketiga, sholat sunnah yang kita lakukan di rumah adalah akan membawa keberkahan bagi rumah yang kita tempati. Berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qada ahadukumus shalah fi masjidihi, apabila salah seorang di antara kalian selesai sholat di masjidnya, falyaj'al li baitihi nasiban, maka hendaklah dia jadikan untuk rumahnya itu bagian daripada sholat. Nasiban min sholatihi, dari sholatnya. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min sholatihi khairan, karena Allah akan menjadikan dari sholatnya itu kebaikan di dalam rumahnya. Jadi ada kebaikan di rumah kita kalau kita menjadikan sholat kita di rumah, yaitu sholat sunnah. Hadis rawahu Muslim. Nah, ini dia beberapa keterangan yang menjelaskan tentang pentingnya melakukan sholat sunnah di rumah. Walaupun ini tidak berarti dilarang kita sholat sunnah di masjid, itu boleh tetap. Tapi tadi lebih utama sholat di rumah. Apa tadi? Kenapa kita penting sholat sunnah di rumah? Ada 3 tadi. 1 berarti kita mengamalkan sunnah Nabi. Yang kedua apa? Agar rumah kita tidak seperti kuburan. Yang ketiga apa tadi? Nah, supaya rumah kita ada kebaikannya, berkah tadi ya. Karena Nabi menyuruh wal yaj'al li baitihi nasiban min sholatihi. Hendaklah salah seorang di antara kalian itu memberikan bagian dari sholatnya untuk rumahnya. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min sholatihi khairan, karena Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dari sholatnya itu kebaikan di rumahnya, karena dia melakukan sholat di rumah. Hadis akhrajahu Muslim. Nah, ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Walaupun mungkin ada sebagian kita, saya kalau sholat di rumah seringkali sampai rumah ngobrol gitu, malah nggak jadi sholat. Atau kalau nggak ngobrol, ada makanan malah makan minum, akhirnya lupa sholatnya, habis waktunya untuk makan dan minum misalnya. Atau pas ada TV nyala, nonton TV gitu ya, sholatnya nggak jadi. Itu gimana? Nah, tentu kita lebih paham ya. Jika kemungkinan besar kalau kita berusaha sholat di rumah malah nggak jadi sholat, ya udah di masjid. Tapi itu al-mafdul. Mafdul itu tidak utama. Yang utama tetap di rumah. Loh, caranya gimana? Ya tinggal kita fokus apapun yang ada di rumah. Karena kita belum sholat ba'diyah misalnya, sholat dulu gitu. Sebelum makan minum sholat dulu, sebelum nonton TV sholat dulu, sebelum ngobrol sholat dulu. Saya tak sholat saya gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, agar tadi rumah kita hidup ya, rumah kita hidup, rumah kita berkah. Di sisi lain, sayang sekali kalau kita meninggalkan sholat sunnah. Sayang Bapak Ibu, karena kata Nabi dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamatu min amalihi salatu. Sesungguhnya perkara pertama yang dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat dari amalnya adalah sholatnya. Fa in saluhat, kalau benar sholatnya, faqad aflaha wa anjah, sungguh dia telah beruntung, selamat. Nah, wa in taqasat, kalau sholat dia kurang sempurna, qala Allahu azza wajal, Allah azza wajal akan bertanya kepada para malaikat, akan menyuruh malaikat, unzuru, coba kalian perhatikan, hal li abdi min tatawwu'in, apakah hambaku ini dia sholat sunnah, maksudnya sholat sunnah ba'diyah atau qabliyah atau tidak. Fa yukammilu biha man taqasa minal fardhati, maka sholat sunnah itu menyempurnakan apa yang kurang dari sholat fardu. Itu Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Jadi penting sekali kita menjaga istiqomah, menjaga sholat rawatib ba'diyah atau qobliyah untuk apa tadi? Menyempurnakan kekurangan sholat fardu yang kita
lakukan. Hadis akhrajahu Abu Daud wan Nasa'i, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Oke, baik Bapak Ibu dan hadis kalian rahimani wa rahimakumullah, ya demikian yang bisa kami sampaikan, ya pembahasan hadis tentang wasiat Nabi pentingnya menghidupkan sholat sunnah di rumah. Barangkali ada di antara para jamaah yang mau bertanya, kami persilahkan. Terima kasih Bapak Ibu dan sekalian ya atas pertanyaan yang dengan sampaikan. Yang pertama, sholat di atas dipan. Sholat di atas dipan, ada kasurnya enggak tadi ya. Pertanyaannya, sebelum saya jawab, apa alasan kita sholat di atas dipan? Alasannya apa Bu? Jika alasannya karena di bawah masih tanah dan tidak rata, maka nggak ada masalah. Gitu. Tidak ada masalah. Kita mencari tempat yang rata dan bersih, cenderung lebih bersih. Bahkan itu sebaiknya dilakukan jika memang alasannya itu ya. Tapi jika alasannya karena ingin nyaman, apalagi di depannya ada kasur, nah ini yang nggak boleh ya. Bahkan ketika sakit ada sahabat waktu itu sholat sujudnya di atas bantal, dibuang oleh Nabi, dilempar. Kalau nggak bisa sakit ya udah pakai isyarat gitu, tidak usah memaksakan diri meletakkan kepala di bawah. Yaitu kalau alasannya karena kotor, masih tanah, tidak rata, maka itu la junaha alaina ya, tidak ada dosa bagi kita, tidak ada masalah ya, la haraj, tidak ada masalah. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, mana lebih utama ketika kita ke makam? Apakah pakai sendal atau tidak? Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ada hadis Nabi dari Basir bin Al-Khososiyah, kalau dia mengatakan, bainama ana amsi ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza rajulun yamsi fil maqabiri alaihi na'lani. Ketika aku berjalan bersama Rasul, ya, tiba-tiba ada seseorang berjalan di kuburan, dia menggunakan sendal, pakai dua sendal, sepasang sendal. Lalu segera Rasul berkata, faqal ya sahiba sabtataini, ya sahiba sabtataini alqi ya sabtataika, yang artinya wahai orang yang memakai dua sendal. Nah, sabtatai itu sendal yang terbuat dari kulit ya. Wahai orang yang memakai dua sendal kulit, lemparkan sendalmu atau lepaskan sendalmu. Hadis akhrajahu Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Maka berdasarkan hadis ini, para ulama sebagian mengatakan kalau kita masuk ke area pemakaman kuburan, ya sebaiknya kita membuka sendal, walaupun tidak sampai pada hukum haram, gitu ya. Ini al-amru al-mustahab, perkara yang dianjurkan, karena ada isyarat dari hadis yang lain bahwa Rasul mengatakan sesungguhnya orang yang dikubur itu bisa mendengar suara terompah kita ketika kita meninggalkan kuburannya. Berarti pakai sendal nggak itu? Pakai. Nah, tapi di hadis ini Rasul menyuruh untuk melepaskan sendal. Artinya melepas sendal ketika kita masuk ke area pemakaman atau kuburan itu lebih utama. Kalau pakai tidak berdosa, cuman berarti kita meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Tapi tadi tidak berdosa kita memakai sendal ya. Cuman ada yang lebih utama, yaitu melepas sendal. Jadi perintah Nabi untuk melepaskan sendal di sini menurut sebagian ulama tidak bersifat wajib, tapi itu anjuran. Karena ada isyarat tadi, kata Nabi, apabila kita mengubur jenazah lalu kita tinggalkan, maka dia bisa mendengar suara terompah kita. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada orang tokoh, tadi Ibu menyebutkan tokohnya siapa ya, datang ke masjid sementara orang sudah sholat. Akhirnya yang di depan disuruh mundur. Awas ada tokoh gitu ya.
Saya nggak usah sebut tokohnya siapa tadi, ibu-ibu udah menyebutkan ya. Nah, Bapak Ibu dan Ibu sekalian, ini adalah perbuatan yang dilarang dalam syariat. Nah, kata Nabi dari hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yuqimu ar-rajula min majlisihi summa yajlisu fihi. Tidak boleh ya, seseorang menyuruh berdiri orang lain di tempat duduknya, kemudian setelah dia menyuruh orang lain untuk bangkit dari tempat duduknya, dia malah duduk di situ. Nah, itu tidak boleh. Ya, sama saja. Nah, dikiaskan dengan hadis ini, tidak boleh kita menarik orang dari tempat sholatnya untuk kita tempati, kecuali satu, tempat yang persis di belakang imam, Bu. Karena kata Nabi, liyaliyani ulul ahlam minkum wa ulun nuha. Hendaklah orang yang ada di belakang saya ini, kata Nabi, adalah orang yang sudah dewasa dan orang berilmu. Kecuali tokoh itu berilmu. Nah, kita misalnya persis di belakang imam, ada ulama datang. Nah, maka dalam keadaan seperti itu boleh orang lain menarik kita, antum geser dong, ini ada orang alim, biar beliau di belakang imam, itu boleh. Tapi kalau pejabat yang belum tentu alim, kecuali pejabat yang alim, Bu, ya, yang berilmu, ya itu bisa dia. Tapi kalau biasa saja, sebaiknya dia tidak menyuruh orang lain untuk mundur, untuk dia tempati, karena tadi bertentangan dengan hadis Nabi riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ini. Yaitu, Bu, wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian membaca Yasin di kuburan. Tadi kami sudah sampaikan berdasarkan keterangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa membaca Al-Qur'an di kuburan itu tidak boleh. Ya, karena apa? Satu, ya, tadi hadisnya maknanya kami sampaikan, janganlah kalian la tattakhidu buyutakum maqabira faqra'u fihil Qur'an. Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Caranya gimana? Bacalah di dalamnya Al-Qur'an, supaya rumah kita tidak seperti kuburan. Apa yang kita bisa pahami dari hadis itu? Berarti di kuburan tidak ada baca Al-Qur'an. Yang pertama itu. Yang kedua, ada keterangan dalam satu hadis Nabi, sesungguhnya masjid itu dibangun untuk lis-shalah walizikrillahi wali tilawatil Quran. Masjid dibangun itu untuk sholat, untuk zikir kepada Allah, dan untuk baca Al-Quran. Masjid, ya. Lalu di riwayat yang lain beliau mengatakan, nah, inna min siraril khalqi, sesungguhnya seburuk-buruk makhluk itu ada dua, ya. Yang pertama, manittakhadha al-quburo masajida, ya, yaitu orang yang menjadikan kuburan seperti masjid. Nah, itu seburuk-buruk makhluk. Siapa mereka yang menjadikan kuburan seperti masjid? Yaitu orang-orang yang sholat di kuburan. Sholat itu kan tempat di masjid, kok malah sholat di kuburan? Nah, itu nggak boleh. Sholat di kubur, apalagi langsung menghadap kubur. La tusallu ilal kubur, kata Rasul. Jangan kalian sholat langsung menghadap ke kuburan. Nah, itu. Yang kedua, tadi membaca Al-Quran itu juga amalan lebih utama dilakukan di masjid. Masjid dibangun untuk tilawatil Quran diantaranya. Berarti, nah, kalau kita suka membaca Al-Quran di kuburan, kita sama saja menjadikan kuburan itu fungsinya seperti masjid. Nah, itu penjelasannya. Nah, lalu yang kedua tadi, seburuk-buruk makhluk siapa? Nah, yaitu orang yang mendapatkan hari kiamat mereka masih hidup, gitu. Nah, itulah seburuk-buruk makhluk. Tadi yang pertama tadi, manittakhadha manittakhadal masajida kuburo, atau manittakhadal kuburo masajida, orang yang menjadikan kuburan seperti masjid. Yang kedua, adrokati sa'ah wahum ahya,
orang yang mendapatkan asa itu hari kiamat dan mereka masih hidup. Itulah seburuk-buruk makhluk. Nah, hadis min Rasulillahi SAW, dari Rasul SAW, yaitu Bu, maka membaca surah Yasin kan berarti membaca Al-Quran. Nabi tidak pernah mencontohkan itu. Ya, jadi Aisyah pernah bertanya, ya Rasul, apa yang perlu dilakukan, dibaca di kuburan ketika ziarah kubur? Nabi memberitahu Aisyah, ucapkan salam, lalu doakan. Nah, doanya pun mendoakan untuk si ahli kubur, bukan untuk kepentingan kita. Kecuali mungkin kita Allahumma gfirli walahu, itu boleh ya. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah dia, dan seterusnya, boleh. Jadi itu Bu. Jadi sebaiknya di kuburan itu tidak membaca Al-Quran, cukup ucapkan salam, langsung doakan. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dan seterusnya misalnya. Yaitu. Kemudian sholat ibu-ibu yang paling afdol itu di rumah. Tapi kalau di rumah nggak mungkin jamaah, gitu Pak ya. Kecuali kalau dia sholat bersama suaminya yang pulang dari masjid, mungkin bisa jamaah. Nah, Bapak Ibu dan Nyonya sekalian, sebagian ulama memang mengatakan sebaik-baik sholat wanita itu fi baitiha, bahkan fi hujratiha, bahkan di tempat yang paling tersembunyi di rumahnya, sebaik-baik sholat perempuan. Ada kitab judulnya Kaifa Nata'amalu Ma'a Sunnah An-Nabawiyah, ya, bagaimana kita berinteraksi dengan sunnah Nabi, karya Syekh Al-Ghazali, ya. Al-Mu'asir ini ulama mu'asir, guru dari, kalau tidak salah, Muhammad Yusuf Al-Qardawi, ya. Beliau menulis kitab, ya, bagaimana cara kita berinteraksi dengan sunnah. Ketika kita membahas tadi tentang keutamaan sholat wanita, lebih utama sholat di mana, kita perlu memperhatikan bahwa ketika Nabi mengatakan seutama-utama sholat wanita itu di rumahnya, itu ada sebabnya. Karena waktu itu Nabi mendengar laporan bahwa para wanita yang sholat di masjid itu mereka memakai gelang kaki, sehingga terdengar suaranya, sehingga berpotensi menimbulkan fitnah. Loh, kalau begitu yang terbaik sholat perempuan di rumah, karena kalau dia ke masjid menimbulkan fitnah, itu Pak. Tapi kalau dia sholat ke masjid tidak menimbulkan fitnah, itu tidak boleh dilarang. Kata Nabi, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Janganlah kalian wahai para suami melarang istri-istri kalian untuk sholat ke masjid Allah, untuk sholat jamaah. Suami tidak boleh melarang. La tamna'u ima Allahi masajidallah. Nah, Bapak Ibu, itu dalam keadaan ketika istrinya aman dari fitnah, suami tidak boleh melarang. Tapi kalau istrinya mau sholat jamaah berpotensi menimbulkan fitnah, misalnya harum wangi sekali, Bu, kok wangi sekali Ibu, mau kemana kamu? Mau ke masjid apa sholat jamaah? Nah, itu boleh dilarang oleh suaminya. Kata Nabi, la tamna'u ima Allahi masajidallah, itu jika istri tadi aman dari fitnah. Nah, kemungkinan yang menimbulkan fitnah dari wanita itu, satu, ketika dia bersolek. Yang kedua, ketika dia pakai perhiasan. Yang ketiga, ketika dia pakai wangi-wangian. Yang keempat, ketika dia terlihat auratnya. Maka perempuan itu kalau mau ke masjid harus satu, guairu, ya, apa, mutazanniyah, tidak pakai perhiasan. Yang kedua apa? Tidak bersolek. Masa ke masjid pakai lipstiknya merah banget, pipinya merah banget, kelihatan cantik sekali. Nah, ini menimbulkan fitnah. Ya, guairu mutazanniyah, guairu apa tadi? Bersolek itu ya. Mutabarrijah ya. Mutabarrijah, guairu mutazanniyah, guairu mutabarrijah. Yang ketiga, guairu muta'attirah. Tidak pakai minyak wangi, Bu. Kalau mau ke masjid jangan pakai minyak wangi yang harum banget. Ibu sudah lewat, bapak-bapak yang udah 10 meter, Masya Allah, ini kok ibu wangi banget gitu sih ibu ini. Nah, ini bahaya. Nah,
Yang keempat, ghairu maksufatil aurat, tidak terlihat auratnya. Kalau ini terpenuhi, suami nggak boleh ngelarang isinya untuk pergi ke masjid. Tapi kalau ini tidak terpenuhi, sebaik-baik sholat dia di rumah, si perempuan itu di rumah. Dan suami tentu saja boleh melarang isinya ke masjid. Bu, kamu itu kalau ke masjid selalu angkat rukuhmu, betismu ketok kemana-mana. Wah, itu wis usah ke masjid lagi kan itu. Itu karena berbahaya, menimbulkan fitnah. Nah itu Pak. Maka tadi dalam keadaan aman dari fitnah, yang menurut sebagian ulama yang utama adalah sholat tetap di masjid, karena dia akan mendapatkan sholat berjamaah, dan sholat jamaah itu afdalu min sholatil fardhi bi sab'in wa isrin atau bi khamsin wa isrina darajat, lebih utama 27 atau 25 derajat. Yaitu cara mengkompromikan hadis tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah tadi apabila tadi kan tarku ba'dil mawsali li khaufil mafsadah wa taqdimu aham al maslahatain, itu kaidahnya. Seorang wanita boleh meninggalkan kemaslahatan sholat jamaah di masjid, kan ada jelas kemaslahatannya. Itu lebih baik ditinggalkan daripada merusak, karena menimbulkan fitnah gitu. Lebih baik di rumah. Afdal fil bait. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Kemudian sholat qobliyah, apakah harus nunggu azan selesai di masjid ini misalnya Pak ya? Sholat qobliyah itu selama sudah masuk waktunya, misalnya mungkin di sini telat, di masjid tetangga sudah azan selesai kan, di sini belum azan, jenengan mau sholat qobliyah dulu di rumah boleh, selama memang sudah masuk waktunya. Tidak harus menunggu azan di masjid yang biasa kita jamaah, karena katakanlah dia telat azannya, di sana sudah, maka kita sholat qobliyah. Nah, lalu habis qobliyah kita ke masjid untuk azan, belum ada yang datang kan, Pak Kris belum datang, yang lain belum datang ya, jadi kan berarti setelah sholat qobliyah di rumah datang ke masjid untuk azan. Jadi itu tadi tidak ada masalah, walaupun di sini belum azan. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir tadi berdoa di kuburan itu adalah ucapkan salam kepada ahli kubur lalu kita doakan. Tidak membaca Al-Quran. Loh kan bukankah di dalam doa itu ada juga yang dari Al-Quran? Bapak Ibu dan jamaah sekalian, tadi kalau kita ke masjid, isi doa kita apa isinya? Untuk mendoakan ahli kubur, bukan untuk kepentingan kita. Misalnya di kuburan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbal. Ini bukan di kuburan doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Ini bukan di kuburan. Doa ini untuk kepentingan kita. Biasanya penutupan doa. Itu. Biasanya orang yang hafal itu kan. Nah, kalau di kuburan itu ya isinya Allahumma ighfirlahu warhamhu wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' markhalahu. Allahumma naqqihi minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilhu minal khotoya bil ma'i wasalji wal barud. Allahumma abdilhu daron khairan min darihi, ahlan khairan min ahlihi, zauzan khairan min zaujihi. Allahumma adkhilhul jannah wa a'idhu min adzabil qabri wa min adzabin nar. Allahumma nawwir qabrahu warfa darajatahu, dan seterusnya. Fokus pada mendoakan ahli kubur. Kecuali tadi Allahumma gfirli walahu, itu boleh. Kita mohon ampun untuk kita, juga untuk ahli kubur itu diboleh. Nah, sementara untuk kemaslahatan dunia dan yang lainnya yang secara umum itu tidak kita lakukan di kuburan, tapi di masjid, di rumah, dan seterusnya. Jadi itu Pak. Nah, nampaknya tidak ada tuh doa untuk kecuali mungkin ini ya, Allahumma gfirli wali walidayya walil mu'minin. Nah, itu boleh, ada dalam Al-Quran ada itu. Allahumma gfirli, Rabbi gfir lana, apa? Itu Rabbana gfirli ya, bukan Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Itu boleh dari Al-Quran itu Pak, benar ya. Nah, tetapi kan niat kita bukan baca Quran, niatnya apa? Doa gitu. Sama seperti kita ruku, sujud kan dilarang baca Al-Quran. Sujud
dilarang baca Al-Quran. Tapi kalau kita baca doa dengan doa dari Al-Quran boleh atau tidak? Boleh, karena tujuannya niatnya bukan baca Al-Quran tapi niatnya adalah doa. Maka nggak ada masalah Pak. Di kuburan kita berdoa mengambil doa dari Al-Quran, misalnya tadi Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab, itu dibolehkan. Ya Allah, Tuhan kami, ampunilah aku, kedua orang tuaku dan orang-orang beriman pada hari kelak nanti dibangkitkan untuk dihisab. Itu wallahu a'lam bishawab. Ya baik Bapak Ibu dan jemaah sekalian, ini sudah mau maghrib. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas pertanyaannya dan perhatiannya. Kami mohon maaf apabila kami sampaikan ada kesalahan. Akhiri wasallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.